Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai manajemen waktu dalam proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Khairul Fajri Rahman, NIM 2011-8033. Kemudian yang kedua ada Khairul Anas, NIM 2011-8032. Yang ketiga ada Muhammad Ardiansah, NIM 2011-8048. Kemudian ada Andi Dwi Prasetya, NIM 2011-8012. Adapun tujuan dari pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud manajemen waktu dalam proyek. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di manajemen waktu dalam proyek. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui tentang apa saja estimasi-estimasi manajemen waktu dalam proyek. Definisi manajemen waktu. Manajemen waktu dalam proyek adalah tahapan yang mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tepat memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil, unik dari proyek. Proses manajemen waktu. Yang pertama, definisikan aktivitas. Identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil proyek. Yang kedua, pengurutan aktivitas. Identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Yang ketiga, estimasi kebutuhan. Aktivitas estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Yang keempat, estimasi durasi aktivitas. Estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Yang kelima, membangun jadwal. Menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Yang terakhir, mengendalikan jadwal, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Yang pertama, definisikan aktivitas. Aktivitas atau tugas adalah elemen pekerjaan yang biasanya ditemukan pada WBS yang membutuhkan durasi, biaya, dan sumber daya. Jadwal proyek menjadi dokumen mendasar yang mengawali proyek. Yang pertama, project charter mencakup tanggal mulai dan berakhirnya proyek. Juga mengenai informasi anggaran. Yang kedua, pernyataan lingkup dan WBS membantu bagaimana proyek akan dilaksanakan. Definisi aktivitas mencakup pengembangan WBS yang lebih rinci dan penjelasan yang mendukung pengertian tentang bagaimana pekerjaan akan dilakukan, sehingga dapat dibuat estimasi dan durasi pekerjaan yang realistis. Baik, selanjutnya ada daftar aktivitas dan atribut. Daftar aktivitas adalah tabulasi aktivitas yang akan dimasukkan ke jadwal proyek. Daftar aktivitas ini harus mencakup 1. Nama aktivitas, 2. Nomor atau identifikasi aktivitas, dan 3. Deskripsi singkat tentang aktivitas. Atribut aktivitas menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas, misalnya tentang aktivitas sebelumnya, aktivitas sesudahnya, relasi logis, kebutuhan sumber daya, hambatan-hambatan, tanggal final, dan asumsi-asumsi terkait aktivitas. Selanjutnya pengurutan aktivitas. Pengurutan aktivitas yaitu 1. Mencakup peninjauan kembali aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan dan menentukan ketergantungannya satu dengan yang lain. 2. Ketergantungan atau hubungan antar aktivitas terkait dengan pengurutan aktivitas atau tugas-tugas dalam proyek. Dan yang ketiga, harus ditentukan ketergantungan latar aktivitas untuk kepentingan critical path analysis. Selanjutnya ada aktivitas diagram jaringan. 1. Diagram jaringan merupakan teknik yang digunakan untuk memperlihatkan pengurutan aktivitas. 2. Sebuah diagram jaringan adalah tampilan skematis mengenai hubungan logis antara aktivitas-aktivitas proyek. Dan yang ketiga ada raw
Diagramming Method atau Activity on Arrow atau AOA. C. Estimasi sumber daya aktivitas. Sebelum estimasi durasi aktivitas, harus diketahui terlebih dahulu mengenai kuantitas dan tipe sumber daya yang dibutuhkan setiap aktivitas. Isu penting. 1. Seberapa sulit untuk menyelesaikan suatu aktivitas tertentu dalam proyek. 2. Bagaimana sejarah keberhasilan organisasi dalam mengerjakan aktivitas yang serupa. 3. Apakah tersedia sumber daya yang dibutuhkan. C. Estimasi durasi aktivitas. 1. Durasi mencakup jumlah waktu aktual untuk mengerjakan suatu aktivitas ditambah waktu yang hilang. 2. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. 3. Effort biasanya tidak sama dengan durasi. 4. Individu yang mengerjakan pekerjaan harus membantu dalam membuat estimasi durasi aktivitas dan kemudian harus ditinjau ulang oleh seorang yang ahli. Pembuatan jadwal. 1. Gunakan hasil proses manajemen waktu untuk menentukan tanggal mulai dan selesainya proyek. 2. Tujuan utama adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau kemajuan proyek dalam dimensi waktu. 3. Tool dan teknik yang terkait sebagai berikut. 1. Gantt chart. 2. Critical path analysis. 3. Critical scheduling. 4. PERT analysis. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.